Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Angga di Kealas TV, teman-teman. Dan kali ini gua sedang berada di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, teman-teman. Ya, tepatnya gue sedang berada di salah satu rumah. Ini digadangkan rumah ini memiliki historis. Pemiliknya itu melaksanakan praktek-praktikan pesugihan karena rumah ini dulunya milik seorang bos genteng, teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti saya di sini masih tetap featuring Gagas Agasta, teman-teman. Masih tetap beberapa episode mungkin ditemani oleh Kang Gagas dari channel Gagas Agasta. Dan sekarang beliau sudah hadir di sini. Kita akan bercerita sih secara detailnya seperti apa mengenai rumah ini karena dia sudah pernah eksplor di sini sebelumnya. Jadi kita tanya-tanya dulu sebentar. Selamat malam Kang Gagas. Oh iya, selamat malam nih. Ketemu lagi ya? Ketemu lagi, alhamdulillah. Beberapa episode ya? Ya. 100 episode mungkin? Boleh lah, itu. Amin. Biar makin jos. Oke, Kang Gagas. Ya. Mengenai cerita rumah ini, seperti apa sih? Jadi ini tuh dulu saya eksplor perkiraan 3 tahun ke belakang, apa 2 tahun ke belakang gitu ya kan. Nah di sini tuh keceritaan ya, dapat ceritanya ini tuh rumah bos genteng. Iya. Nah, rumah bos genteng. Tapi si bos genteng ini katanya dia kaya, dia sukses itu karena pesugihan. Katanya ya, katanya teman-teman. Dan di sana juga yang memang terbukti saya menemukan sebuah sesajen berupa kelapa warna hitam, kalau nggak salah sama dupa. Kelapa warna hitam. Kelapa hitam. Kan biasanya hijau kalau kelapa ya. Ya mungkin udah lama apa gimana gitu. Apa terbakar dan ada dupa warna hitamnya. Ngeri banget. Gitu berarti katanya. kalau ada kelapa, ada dupa, berarti salah satu orang atau sebagian orang memiliki pemikiran bahwa rumah ini ada apa-apanya gitu. Betul nggak? Iya. Tapi ya hati-hati aja Kang, karena di sini katanya sih banyak ular. Tadi saya survei waktu itu juga, waktu dulu pernah ada ular gede. Tapi ya ternyata udah diamankan sama petani dari sini lah. Dan tadi juga ada ular lagi, saya lihat tuh. Waktu abang belum kesini, saya survei maghrib-maghrib tuh. Ada lagi tuh? Ada ular lagi. Waduh. Tapi kecil sih, tapi ya kalau kecil kan pasti ada anaknya tuh. Ada ibunya. Anaknya, ada ibunya. Waduh, mikir lagi nih. Nah itu maksudnya. Tapi ya semangat lah, di dalam di dalam udah ada kuntilanak yang menunggu teman. Ajay. Makin suasana ditakut-takutin nih sama Gagas. Jadi selamat menyaksikan aja. Oke, support terus channelnya di Gagas Agasta, channel bercerita tentang mistis dan horor. Silakan kalian support dan tonton videonya, klik like dan subscribe juga. Itu aja teman-teman, dan sekarang kita explore. Oke teman-teman, kita mulai explore setelah kita tadi ngobrol sama Gagas Agasta ya. Dan katanya di sini hati-hati saja terhadap ular. Ya mungkin gue akan coba lebih berhati-hati tentang ular. Gila. Dan rumput-rumputnya dulu sih nggak setinggi ini. Sekarang waduh udah kacau nih. Kita cari aja mana rumput yang lebih pendek dan dipastikan kita lihat secara hati-hati karena ditakutkan ada ular, teman-teman. Oke, ini pendek nih. Dan rumahnya sebelah sini, teman-teman. Rumahnya sebelah sini. Oke, kita lewati dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi saya malam ini untuk eksplor. Amin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuy. Gila kalau gue sih paling takut kalau lewat rerumputan tinggi gini, cuy. Oke, teman-teman, jadi inilah rumahnya yang tadi sudah diceritakan di awal bahwa rumah ini dulunya milik seorang bos pabrik genteng, teman-teman, yang berada di Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Dan ya informasi yang gue terima sih katanya, ini katanya ya teman-teman, jangan salah paham. Kang Gagas pernah eksplor di sini dan menemukan ada sesajen gitu ya, kelapa dan juga ada dupa
di dalam rumah ini. Kita aja nanti cek coba apakah kelapa itu masih ada ya atau enggak. Ya gue berpikiran sih kalau sudah ada sesajen kayak gitu, mungkin sebagian orang berpikir bahwa rumah ini dipercayai memiliki energi yang kuat atau mitos-mitos yang memang digadangkan angker. Karena sebagian orang meletakkan sesajen di sebelah sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah melindungi saya malam ini. Oke cuy, kita mulai. Wah, gila nih rumputnya men. Aduh, mana ya? Ntar. Sini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, ini rumahnya. Dan gue coba keliling dulu di bagian luar. Seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan katanya luas ya ke belakang. Aksesnya sudah terbuka seperti ini saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah gila cuy. Udah merinding gua baru masuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah mulai merinding. Waduh, kacau nih auranya nih. Wah, kacau parah cuy. Oh ini nih. Ini dia. Sesaji itu ya. Katanya. Oke. Ini nih, kelapanya masih ada nih. Dan dupanya nggak tahu gue di sebelah mana nih, nggak lihat gue dupa gitu. Oke, kita coba ekspor ke ruangan sebelah sini dulu. Ada ruangan sebelah sini. Assalamualaikum. Oke, ini ruangan pertama yang gue eksplor. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ruangan kedua. Wah. Waduh, gemeter cuy. Assalamualaikum. Oke, ada ruangan lagi sebelah sini. Ini difungsikan kamar ya. Ruangan segede gini mungkin dia jelas kamar. Wah gila. Ada tawon men. Banyak lagi. Ngeri nih. Ya, atapnya sudah mulai jebol kayak gini. Beberapa atap sudah jebol cuy. Waduh, halo dari belakang. Bentar. Halo dari belakang, cuy. Teman-teman, jika gue nggak tahu kalau di sini pernah ada sesaji, mungkin gue nggak akan setakut ini. Mungkin karena pikiran gue tadi sudah ke bawah halusinasi bahwa di rumah ini ada sesaji, teman-teman. Jadi perasaan gue agak berbeda sedikit, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Jangan dulu ke belakang deh. Ini belakang nih, nanti terakhir ya. Gue pengen ke pinggir dulu nih. Assalamualaikum. Ada kamar lagi sebelah sini. Nah, ini cuy. Ini nih. Beneran kan? Oke, gue simpan nih. Nih. Ya. Ini ada kelapa. Ada dupa juga. Penasaran, gue nanti mau uji nyali bakar dupanya. Ini nih, sebagian orang bener-bener memang
ternyata betul rumah ini digadangkan angker dan memiliki cerita-cerita mitos mungkin yang beredar di sekitar sini. Karena gue nggak terlalu banyak tahu tentang rumah ini teman-teman, hanya saja mungkin cerita-cerita yang tadi yang disampaikan oleh Gagas. Ini nih rupanya nih ada cuy. Astagfirullahaladzim. Halo, siapa? Wah, makin merinding cuy. Ya, ini hal-hal yang menyesatkan manusia nih. Percaya aja gitu ya, lupa. Ya sebetulnya kalau persepsi gue sih atau pemikiran gue, dupa itu ya hanya sebatas pengharum ruangan saja. Mungkin ya. Tapi sebagian orang memiliki atau memiliki pemikiran bahwa dupa, kelapa, sesaji itu memiliki kekuatan magis yang super dahsyat untuk mungkin mengundang makhluk halus dan meminta hajat nanti kepada makhluk itu. Dan mungkin nggak tahu gue ada perjanjian atau apa ya, gue nggak pernah tahu tentang hal itu. Dan ya selama ini sih yang gue tahu bahwa setiap permintaan, setiap hajat itu hanya kita meminta kepada Tuhan Sang Pencipta Alam, Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman. Oke, ini nanti gue bawa, coba uji nyalinya pakai dupa itu. Oh, astagfirullahaladzim, kursi. Gua kira kepala nongol. Allahu Akbar. Oke, ruangan paling pinggir nih. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rabbina. Untuk para makhluk halus yang ada di sini, jika kalian benar-benar ada di sini, tunjukkan wujud kalian. Astagfirullahaladzim. Merinding Joy, Mayan. Oke, ini akses keluar nih. Gila, kece nih, kece cuy. Lokasinya. Ada beberapa kursi di sini. Oke, ada beberapa kursi sebelah sini yang ditinggalkan pemiliknya. Oke, gue ke ruangan sini. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, aura yang gue rasakan di sini memang benar-benar merinding. Gak tahu atau pemikiran gue kesugias sama sesajen itu. Karena biasanya sih kalau explore gak semerinding ini cuy. Mana dulu ya? Sebelah sini dah. Assalamualaikum. Ada kamar juga sebelah sini. Ini jendela seperti ini itu mengingatkan mungkin bangun tahun berapa ya, kisaran mungkin tahun 2000-an mungkin ya, desain jendela seperti ini. Oke, ada kamar mandi sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Oke, kamar mandi. Ya, dipercaya memang di kamar mandi itu dihuni oleh jin laki-laki dan jin perempuan. Karena kita membaca doa, aku berlindung padamu terhadap gangguan jin laki-laki dan juga wanita. Oke, ini toilet jadul seperti ini ya. Tegel-tegelnya juga keramik. Ini masih tegel ya. Tegel-tegel khas zaman dulu. Halo. Astagfirullahaladzim, kayak ada aktivitas. Siapa? Allahu Akbar. Cicak. Ngagetin cicak cuy. Sumpah gue udah merinding banget sebelah sini. Kacau parah cuy.
Asli nih udah merinding banget sebelah sini. Oke, sebelah sini udah gue explore. Ya ini kelapa tadi nih. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lumayan juga luas. Ini ruangan yang belakang. Masih ada lagi ke belakang. Lumayan cuy. Sampai saat ini nggak tahu gue halu tadi ada aktivitas gitu. Tapi belum ada interaksi yang lebih menyeramkan. Untuk makhluk halus yang ada di sini, tunjukkan wujud kalian. Udah nggak ada properti ya. Rumah kosongan seperti ini saja. Oke, masih ada ruangan cuy sebelah sini, sebelah belakang teman-teman. Wah, merinding. Sumpah makin belakang gua makin halunya dapat banget. Udah toilet paling belakang. Oke, ini ruangan paling belakang. Gila, atapnya udah jebol dan rumputan sudah memenuhi ruangan ini, teman-teman. Seperti ini kondisinya. Paling belakang mungkin paling termakan usia ya. Kalau depan sih masih oke. Ada toilet sebelah sini. Masih ada airnya cuy. Gila, masih ada air men. Halo. Wah, nggak usah kesini lah, bahaya juga. Intip gini aja teman-teman. Ini ruangan paling belakang dari rumah ini. Oke lah. Dan ini ada kelapa juga men. Gila ya, hampir setiap ruangan cuy ada batok kelapa gini. Wah, ada lagi nggak? Sana nggak ada. Ini nih, ada nih. Wis, ada aktivitas dari belakang. Oke, suara apa? Wah, gila men. Makin merinding gue, udah mulai nggak tenang di sini cuy. Hutan gini ya. Serem nih. Gila, ada loh kelapa nih. Sini ada nggak tadi? Nggak ada deh. Ini nih ada tiga kelapa. Dupanya tadi yang ada di situ cuy. Gua ambil. Coba gua ambil cuy. Dupanya nih. Wah, gila, semut men. Dan gue bukan ngarang ya, bukan settingan atau apa. Dupa ini sudah lama di sini dan sudah dikerumuni semut kayak gini kelapanya tuh teman-teman. Ini dupanya masih oke sih. Oke, gue coba sebelah sini deh. Oke, gue deketin deh, bakar dupanya. Nih. Oke. Yang dipercaya ada makhluk halus di sini, di tempat ini, oleh sebagian orang yang bakar dupa di sini. Kita saja coba buktikan teman-teman ya. Gue bawa korek nih. Aktivitas apa nih, hewan cuy, hewan tupai mungkin, tupai men. Oke. Waduh, semutnya gila parah. Tuh teman-teman lihat, bukan settingan atau apa, bahwa ini dupa ini asli dari rumah ini teman-teman. Udah lama ditinggalkan dan semutnya sudah
keganggu tadi sama gue keluar. Gue coba bakar nih, bawa korek tuh. Ada 4 dupa ya. Oke, nyala cuy. Oke, nyala men. Gue akan taruh kamera sebelah sini deh. Oke. Infrared aktif. Oke. Gue akan gelap-gelapan di sini coba ya. Waduh, terlalu gelap men. Bentar. Ya, cukup segini ya, teman-teman. Gue coba di sini. Bentar. Gelap-gelapan pakai infrared. Kondisi dupa sudah nyala, teman-teman. Ke sini. Ini bagian ruangan yang memang gua paling seram menurut gua ya, di belakang ini. Mati cuy. Kita coba beberapa menit dupa ini dinyalakan, siapa tahu ada distraksi atau penampakan dari makhluk-makhluk astral. Oke, sambil sebat tuh teman-teman. Karena gue bete sih kalau diem. Lagi cuy. Terakhir deh gue nyalain ya. Gak tau basah atau gimana sih dupanya. Bukan gue percaya terhadap hal-hal yang mistis-mistis ya, ini cuma gue bikin challenge aja. Gimana sih kalau ada dupa di sini? Dan gue melakukan saya melakukan beberapa saat di sini. Rupanya mati lagi teman-teman, dan sudah dipastikan ini dupa udah kondisinya basah. Ada suara di pinggir gua, ada suara aktivitas di pinggir gua. Gak tau ketangkap nih sama kamera atau enggak nih. Ada suara sebelah sini barusan. Oke, ada pahlawan. Ada suara lagi di arah depan.
Biar apa ada suara. Pinggir rumah ini ada aktivitas seperti memukul kayu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada aktivitas pukul kayu di pinggir rumah ini. Bete gue cuy kalau original itu. Ipan biasanya yang buat ipong booster tuh, kalau yang buat nyari. Bete sih gue. Untuk makhluk halus yang ada di sini, jika kalian benar-benar ada di sini, tunjukkan wujud kalian. Beda lagi aktivitas teman-teman. Tadi aja satu suara dari arah toilet. Nggak tahu apa yang mungkin melawan, mungkin ada suara kayak geseran benda gitu, dan tadi ada suara yang mukul-mukul kayu di pinggir rumah ini. Nggak tahu apa tuh. Ya mitos, mitos. Mungkin tergantung kita persepsinya apa tuh. Kalau kita berpendapat itu makhluk halus, oke. Kalau kita berpendapat itu juga hewan, mungkin juga sih. Oke, itu aja cuy. Terlalu lama bete. Dan ya rumah dengan katanya bekas pesugihan, wallahu alam ya. Gue nggak mau salah berpersepsi. Cuman informasi yang gue dapatkan seperti itu. Dan katanya rumah. Oke teman-teman, katanya rumah bekas praktek pesugihan dari pemiliknya. Ya mungkin informasi itu hanya sekedar desas-desus, atau mungkin juga benar, karena kita tidak tahu. Mitos hanya sekedar mitos tapi belum terbukti kebenarannya teman-teman. Dan aura yang gua rasakan di sini memang merinding, takut gitu. Lihat gua nggak tenang di sini. Tadi juga ada dupa udah dinyalain. Tadi ada aktivitas di toilet kayak geseran benda dan ada mukul kayu di pinggir ini nih, di pinggir rumah ini nih. Oke, kita cek aja ya pinggir rumahnya. Halo, siapa? Hei, ada lagi aktivitas? Wah, kebanyakan halu nih. Oke, sebelum kita meninggalkan tempat ini yang memang digadangkan bekas praktek pesugihan, ya seyogyanya kita membacakan sholawat di tempat ini agar tempat ini semakin sejuk dan tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke cuy, kita mulai sholawat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Redup dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Oke teman-teman, Kilas TV dimanapun berada, rasanya semua ruangan sudah gua explore ya teman-teman. Dan ya terlepas tadi tentang cerita dari rumah ini, itu hanya sekedar mitos belaka. Mitos hanya sekedar mitos dan kebenarannya belum terbuktikan teman-teman. Tadi tentunya ada beberapa tanda sesaji ya. Gue temukan di sini ada 3 kelapa di sini berikut dengan dupanya. Oke, jadi sekian dulu untuk vlog kali ini. Thank you banget untuk teman-teman yang sudah nonton dari video ini dari awal hingga akhir. Klik jempolnya ke atas apabila kalian suka dengan video ini. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang baru mampir di Kilas TV, support gue dengan cara klik subscribe agar kita makin semangat lagi teman-teman. Untuk informasi, video ini dibuat bukan untuk unjuk keberanian, kesombongan, dan juga kekuatan apapun itu, karena sejatinya kekuatan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, penguasa langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla. Itu aja untuk teman-teman malam ini, dan semoga sehat selalu. Saya Angga Nugraha dari Kilas TV. Salam dari Majalengka, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.